Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Rustam Aji dari kelas Elektronika Regulatory semester 3. Di sini kita akan membahas lagi atau meneruskan materi yang kemarin mengenai operational amplifier, yaitu penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting sendiri yaitu rangkaian yang berguna untuk menguatkan dan juga membalik fasa dan sinyal output. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp 0, maka arus yang melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu tegangan RF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RFF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V0, maka V0 sama dengan negatif VRF. Tegangan output atau V0 sama dengan negatif VRF sama dengan min FVI dibagi RI dikali dengan RF sama dengan negatif RF per RI dikali dengan VI atau tegangan input. Contohnya, diketahui RF sama dengan 100K, RI sama dengan 100K sama dengan RI sama dengan 10K, di sini FI tegangan input sama dengan 1 volt dan juga RL sama dengan 25K. Hitung arus, tegangan output ACL atau penguatan, IL arus pada beban, dan LO. Yang pertama kita mencari I atau arus dengan rumus VI dibagi RI, yaitu 1 volt dibagi dengan 10K sama dengan 0,1 mA atau 0,1 mA. Selanjutnya kita mencari V0 atau tegangan output dengan rumus RF dibagi RI dikali VI sama dengan 100K dibagi 10K dikali dengan 1 volt sama dengan min 10 volt. Kemudian ACL atau penguatan menggunakan rumus V0 dibagi 1. Karena kita sudah mengetahui V0 yaitu min 10 volt, maka min 10 volt dibagi 1 sama dengan min 10. Selanjutnya kita mencari IL atau arus pada beban dengan rumus 0 dikurang V0 dibagi RL sama dengan 0 dikurangi negatif 10 dibagi 25K, maka hasilnya 0,4 mA. Kemudian IO atau arus output dengan rumus I plus IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0, mA. Contoh yang lain, tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Diketahui RF sama dengan 25K, RI sama dengan 10K, VI sama dengan min 0,5 volt, dan RL sama dengan 25K. Di sini perbedaan dengan contoh yang tadi yaitu terletak pada tegangan inputnya. Pada rangkaian ini menggunakan tegangan input negatif. Hitung mencari arus, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus keluar. Yaitu arusnya di FI per RI sama dengan 0,5 volt dibagi 10K sama dengan 0,05 mA. Kemudian
tegangan output atau V0 sama dengan RF negatif RF per RI dikali FI sama dengan negatif 250K dibagi 10K dikali dengan negatif 0,5 volt. Hasilnya 12,5 volt. Penguatan atau ACL dengan rumus minus FO atau minus F0 dibagi 10K sama dengan 2 negatif 25, yaitu penguatannya 25. Kemudian arus pada beban dengan rumus V0 dibagi RL sama dengan 12,5 dibagi 25K sama dengan 0,5 mA. Kemudian IO sama dengan I atau arus plus IL sama dengan 0,05 plus 0,5 sama dengan 0,55 mA. Gambar tegangan AC sebagai pemasukan pada inverting input. Di sini tegangan inputan masuk kepada tanda yang minus. Ini menunjukkan ciri khas inverting. Di sini diketahui tegangan input apabila dimulai dari 0 maka akan 180 derajat. Sedangkan V output apabila dimulai dari 180 derajat maka akan ke 0. Amplitudo yang dihasilkan pada tegangan output lebih besar atau lebih tinggi daripada tegangan input dikarenakan terjadinya penguatan sebelumnya. Selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Di sini dalam rangkaian ini terdapat beberapa tegangan input. Contohnya yaitu dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3. Maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Maka rumusnya yaitu V0 sama dengan negatif RF dibagi R1 dikali V1 ditambah negatif RF dibagi R2 dikali V2 ditambah negatif RF dibagi R3 ditambah F2. Dan selanjutnya apabila ada selanjutnya seperti contoh ditambah negatif RF per R4 dikali F4 dan seterusnya. Kemudian jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka rumusnya yaitu V0 sama dengan negatif V1 plus V2 plus V3. Jika jumlah masukan sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka rumus yang digunakan yaitu V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N. N sendiri yaitu jumlah R. Jadi inverter adding saat mencari V0 tergantung nilai atau jumlah dari resistansinya. Nilai resistansinya. Selanjutnya yaitu penguat tak membalik non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewati resistansi feedback sehingga timbul tegangan pada resistansi feedback yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan V1 dibagi R1 dikali RF. Polaritas positif pada
RF pada terminal keluaran V0, maka besarnya V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga diperoleh V0 sama dengan VRF plus VI. V0 sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI per RI dikali RF ditambah VI sama dengan RF dibagi RI dikali VI ditambah VI, atau V0 sama dengan RF dibagi RI plus 1 dikali dengan FI. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL sama dengan V0 dibagi VI sama dengan RF dibagi RI plus 1. Lalu untuk arus beban sama dengan atau rumusnya V0 dibagi RL. Selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif, op-amp didapatkan tegangan input atau VI sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikali dengan VI ditambah dengan R1 plus R1 dibagi R1 plus R2 dikali V2, maka didapatkan V0 sama dengan RF per RI plus 1 dikali R2 dibagi R1 plus R2 FI ditambah R1 dibagi R1 plus R2 V2. ACL atau penguatan tertutup sama dengan V0 dibagi FI. Kemudian rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder dengan N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF, nilai RF sama dengan RF N-1, maka besarnya tegangan output yaitu V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Rangkaian ini sendiri terdiri dari inverting dan non-inverting dikarenakan inputnya V1 masuk ke negatif dan V2 masuk ke positif. V0 di sini dapat dicari menggunakan rumus RF dibagi RI plus 1 ditambah R1 dibagi R1 plus R2 dikali V2 dikurangin RF dibagi R1 dikali FI. Jika nilai perbandingan resistor seimbang atau R1 dibagi R1 RI dibagi R1 sama dengan RF dibagi R2, maka tegangan output sama dengan RF dibagi RI dikali V2 dikurangin V1. Selanjutnya rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. ED sendiri yaitu selisih tegangan input. Jika ED positif, maka
output sama dengan plus tegangan saturasi dan sebaliknya. Jika noise atau gangguan timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi V1 plus Fn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangin V1 plus Vn, sama dengan negatif Vin plus Vn. Pada gambar ini kita mengetahui pada setengah periode pertama ini tidak mengalami gangguan atau noise, dan setengah periode akhir mengalami noise atau gangguan, sehingga garis atau hasilnya tidak stabil. Kemudian yaitu detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau IZCD with hysteresis, yaitu inverting zero comparator detector with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback, yaitu masukan atau tegangan input masuk ke negatif, sedangkan positif diberi feedback. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu positif saturasi dan negatif V saturasi atau tegangan saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan ditambah op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, tegangan output berada pada plus tegangan saturasi, dengan tegangan masukan plus atau positif sebesar R2 dibagi R1 plus R2 ditambah tegangan saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau disingkat atau disimbolkan VUT. V itu sendiri letaknya berada di sini pada diagram ini di atas. Kemudian atau VUT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 ditambah tegangan saturasi. Tegangan ED VUT dikurangin VI, tegangan input. Selama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan positif tegangan saturasi. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari tegangan UT, upper threshold, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif tegangan saturasi. Karena tegangan VO atau tegangan output negatif V1 atau tegangan saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 plus R2 negatif tegangan saturasi atau dikurangi negatif tegangan saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari tegangan output, maka dinamakan VLT atau tegangan lower threshold. Jadi nilai VLT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikali dikurangin V1, tegangan saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau simbolnya VH, yaitu perbandingan ambang
atas dan ambang bawah, yaitu VH sama dengan VUT dikurangin VLT. Tegangan upper threshold dikurangin tegangan lower threshold. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage, yaitu disimbolkan VCTR, yang dapat dirumuskan yaitu VCTR sama dengan VUT dibagi VLT dibagi 2. Jadi tegangan upper threshold dikurangi tegangan lower threshold dibagi 2. Tegangan upper threshold sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 ditambah tegangan saturasi. Sedangkan VLT R2 dibagi R1 plus R2 dikurangin tegangan saturasi. Selanjutnya yaitu detektor tak membalik penyilang nol histeresis. Not inverting zero comparator detector with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada tegangan output di sekitar crossing. Ini merupakan rangkaiannya. Selanjutnya yaitu detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis. Apabila R resistansi dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif tegangan saturasi dibagi M. Sedangkan VLT sama dengan positif tegangan saturasi dibagi M. VH atau yang tadi namanya histeresis atau tegangan histeresis menggunakan rumus tegangan upper threshold dikurangin tegangan lower threshold sama dengan yang di atas tadi, dan juga tegangan sentral. VUT dikurangin VLT dibagi 2. M sendiri letaknya berada di sini, disimbolkan dengan M kecil. Selanjutnya yaitu detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi atau VREF, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V output dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N dikali R dibagi R plus N kali R dikali tegangan referensi ditambah R dibagi R plus N kali R ditambah tegangan saturasi sama dengan N dibagi 1 plus N dikali tegangan referensi dikali positif tegangan saturasi dibagi 1 plus N. Sedangkan V tegangan lower threshold atau VLT sama dengan N dikali R dibagi R plus NR dikali tegangan referensi ditambah R dibagi R plus NR ditambah tegangan saturasi sama dengan N dibagi 1 plus N dikali VREF dikali tegangan minus tegangan saturasi dibagi 1 plus N.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kurang dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.